Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Mari kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang kali ini terambil dari Kolose 1 ayat 21. Kolose 1 ayat 21. Saya beri judul Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kolose 1 ayat 21 saya akan bacakan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, sering di dalam kehidupan ini kita disakiti, kita dijahati oleh orang-orang. Ya, mungkin juga secara tidak sadar kita melakukan perbuatan jahat kepada orang lain. Ya, kita memusuhi orang lain, kita membenci orang lain, kita menyingkirkan orang lain, dan lain sebagainya. Satu perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan kepada orang lain. Dulu saya berpikiran bahwa perbuatan-perbuatan jahat itu lahir dari satu budaya, dari satu masyarakat yang sudah tertanam sejak dulu, sejak mereka lahir, tertanam filosofi dasar di dalam kehidupan mereka. Misalnya katakanlah banyak masyarakat adat memberlakukan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, yang terakhir, yang pada akhirnya Bapak Ibu tujuannya adalah balas dendam. Apa yang dilakukan oleh orang lain, ya, dan kita melakukan reaksi kepada apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi perbuatan-perbuatan kita adalah reaksi daripada apa yang dilakukan oleh orang lain. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah banyak orang melakukan hal itu. Bukan hanya mereka sejak kecil melakukan itu, tetapi juga sampai tua mereka melakukan itu. Dan bahkan seluruh masyarakat melakukan hal yang seperti itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Satu perbuatan yang merupakan tindakan balas dendam atau reaksi dari apa yang orang lain perbuat di dalam kehidupan kita. Bahkan terkadang, ya, oleh karena filosofi dasar atau nilai dasar yang ditanamkan oleh orang tua amat minim di dalam kehidupan seseorang, maka yang terjadi orang tersebut tidak mempunyai nilai dasar, ya, tidak punya nilai-nilai di dalam kehidupan ini, terutama nilai-nilai kebaikan. Maka yang terjadi adalah kehidupannya adalah kehidupan perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, bukan hanya sekedar nilai-nilai dasar, filosofi dasar yang tidak ditanamkan oleh orang tua mereka, ya, oleh masyarakat mereka di dalam kehidupan seseorang. Ya, mungkin ada nilai-nilai dasar filosofi, tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, perbuatan-perbuatan jahat atau katakanlah misalnya seseorang melakukan kriminalitas, mencuri, merampok, membunuh, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, Alkitab katakan, ya, semuanya itu lahir dari dosa. Ya, semuanya itu lahir dari oleh karena kita jauh dari Tuhan, ya. Kita tidak mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan, kita tahu Tuhan, tetapi kita jauh dari Tuhan. Kita tidak mempedulikan Tuhan, kita tidak menghiraukan Tuhan. Nah, apa yang Alkitab katakan, ya, seperti di dalam Kolose 1 ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Tuhan, dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, saya yakin ketika kita lahir, ya, semua orang sudah tahu Tuhan, ya. Mungkin orang tua mereka perkenalkan itu melalui sekolah minggu dan lain sebagainya. Tetapi ada juga orang tua yang tidak mengajarkan tentang Tuhan, tetapi mereka pasti tahu siapa itu Tuhan, ya. Nah, apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Sekalipun mereka tahu dan mengenal Tuhan, mereka hidup jauh dari Tuhan. Dengan kata lain,
Oleh karena sifat dasar manusia, ya, ada dosa di dalam kehidupannya, membuat mereka jauh dari Tuhan. Ya, ada dua kemungkinan, jauh dari Tuhan atau dekat dengan Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka dosalah yang menguasai kehidupan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita hidup seturut sekehendak Tuhan, ya, hidup menurut rencana Tuhan, maka kita terlepas atau merdeka daripada dosa. Terlebih lagi ketika kita sudah lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, apa yang membuat seseorang melakukan perbuatan jahat? Pertama, dikatakan kita hidup jauh dari Tuhan. Sekalipun ada nilai-nilai dan filosofi kehidupan dari masyarakat adat, katakanlah seperti itu, masyarakat setempat atau keluarga kita yang ditanamkan di dalam kehidupan kita, tetapi karena ada dosa yang mengikat kehidupan kita, yang membuat kita jauh dari Tuhan, dan pada akhirnya kehidupan kita adalah melakukan perbuatan-perbuatan jahat, ya. Nah, dan selanjutnya dikatakan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Bapak Ibu, dosa bukan hanya sekedar kita jauh dari Tuhan, Bapak Ibu, membuat kita tidak mempunyai keinginan, ya, tidak punya passion, kerinduan untuk mengenal hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi terlebih daripada itu, dosa dikatakan di sini, ya, yang memusuhinya dalam hati dan pikirannya. Jadi dengan kata lain, dosa itu merusak hati dan pikiran kita. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Kenapa passion kita? Passion untuk melakukan kejahatan, jahat terhadap orang lain, ya. Tidak mempunyai passion untuk melakukan perbuatan baik kepada orang lain, hanya memikirkan diri sendiri. Karena dosa itu merusak hati dan pikiran seseorang. Ketika hati seseorang dirusak oleh dosa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, sudah barang tentu ekspresinya adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hati yang ada di dalamnya hidupannya. Dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Demikian juga dengan pikiran. Ya, banyak orang yang terikat dengan pornografi, terikat dengan seks bebas, pacaran-pacaran yang tidak benar, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih. Karena apa? Karena pikirannya sudah dirusak oleh dosa. Ketika dia berhubungan dengan lawan jenisnya, katakanlah misalnya dalam berpacaran, pikirannya adalah pikiran untuk melakukan kegiatan seksual, Bapak Ibu, bukan untuk membina, membangun rumah tangga, tetapi pikirannya adalah pikiran seksual. Demikian juga seseorang ketika dia datang ke gereja, pikirannya adalah pikiran yang sudah dirusak oleh dosa. Maka apa yang terjadi ketika dia datang ke gereja? Apakah gereja itu menguntungkan untuk kehidupannya? Karena pikiran yang sudah dirusak semata-mata hanya memikirkan diri sendiri, keuntungan diri sendiri. Dan ketika di dalam gereja dia tidak menemukan sesuatu yang menguntungkan untuk dirinya sendiri, atau dengan kata lain egonya terusik, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, maka ekspresinya adalah perbuatan-perbuatan jahat dilakukan di dalam gereja tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, sekali lagi pentingnya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sekali lagi tidak henti-hentinya saya katakan, sebagai orang-orang Kristen kita harus lahir baru, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam kita ada Roh Tuhan yang menolong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Karena Roh Tuhan itulah yang merupakan kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita bisa melakukan semuanya itu, ini adalah anugerah Tuhan dan kasih Tuhan, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk semua orang. Dan hanya terjadi untuk orang-orang yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan
dan Juru Selamat. Tuhan memberkati. Shalom.